Apa jadinya kalau Anies dan Deddy Mulyadi itu duet di Pilpres 2029, teman-teman? Itulah pertanyaan ataupun ungkapan dari para pendukung Anies yang berkomentar di kolom video saya, teman. Kenapa demikian? Seperti ini ya. Banyak sekali ya teman-teman semua yang berkomentar tentang ya rindu atau ingin Anies itu berduet dengan Kang Deddy Mulyadi di Pilpres 2029. Sekarang kita bahas, teman-teman. Ini adalah sebuah pertanyaan menarik ya. Sangat-sangat menarik, teman-teman. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bagaimana kedua tokoh ini, Anies dan KDM, ini adalah dua tokoh yang sangat-sangat mempunyai basis massa yang sangat besar. Anies adalah mantan gubernur Jakarta dan juga mantan capres 2024 yang lalu, yang notabene masih mempunyai ya elektabilitas, masih mempunyai daya tarik, masih mempunyai basis massa yang sangat-sangat besar ya, dan pendukung Anies itu pun disebut dengan anak abah. Kemudian Kang Deddy Mulyadi adalah seorang gubernur Jawa Barat yang sangat terkenal juga, teman-teman. Apalagi survei SMRC kemarin menempatkan Kang Deddy ini ya pada posisi pertama dengan elektabilitas yang sangat tinggi, bahkan mengalahkan ketua umumnya sendiri yaitu Prabowo Subianto. Nah, apakah kemudian Anies dan AHY bisa bersatu? Menurut saya tentu bisa, teman-teman. Sekali lagi, politik itu adalah dinamis. Tidak ada lawan yang abadi, tidak ada kawan yang abadi. Semuanya demi kepentingan. Sekarang pertanyaannya, apakah Deddy Mulyadi mau mengkhianati Prabowo Subianto ya? Lantaran Prabowo tentunya ya akan maju lagi di Pilpres 2029 sebagai petahana. Itu adalah pertanyaan banyak orang sebenarnya tentang Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Dan menurut saya bahkan bocor halus Tempo pun ya mengatakan demikian. Mungkin saja hari ini Deddy Mulyadi ya mungkin saja mengatakan bahwa ia tidak akan mengkhianati Prabowo Subianto, atau mungkin saja ia berkata bahwa ia tidak akan maju sebagai capres ataupun cawapres di 2029. Karena apa? Per hari ini belum ada tawaran, teman-teman. Coba seandainya 2029 ya di bulan-bulan awal, teman-teman, ketika ada tawaran dari partai politik misalnya, bagaimana respon Kang Deddy Mulyadi? Apakah tetap menolak atau menerima? Itu adalah sebuah pertanyaan ya kan. Tapi kalau kita melihat per hari ini bagaimana memang ya Kang Deddy dan Anies Baswedan ini sosok yang sangat-sangat luar biasa jika diduetkan, dan bahkan saya yakin bahwa sang petahana pun itu bisa kalah kalau duet Anies Baswedan dan KDM. Karena kita melihat bagaimana per hari ini ya kan masa ataupun pendukung kedua tokoh ini ya, ini sangat-sangat banyak, teman-teman. Yuk kita simak video berikut. Wah, menarik juga nih. Seorang warganet bernama Iwan mencoba membuka voting online di luar Nurul, yaitu mencoba menyandingkan KDM dan Abah Anies untuk calon presiden dan wakil presiden tahun 2029. Jika di 2029, Kang Deddy Mulyadi dipasangkan dengan Anies Baswedan, apakah kalian setuju? Jika KDM menjadi calon cawapresnya Abah Anies. Yang setuju ketik setuju, kalau yang tidak setuju, komentarnya yang sopan ya. Integritas adalah kata kunci untuk melakukan apapun. Melakukan apapun. Teman-teman yang mau aktif di dunia usaha, hari ini Anda akan masuk ke dunia usaha dan berbicara mencari investasi, mencari partner investor. Adakah investor yang mau menaruh uangnya di kegiatan usaha yang laporan keuangannya tidak beres? Tidak ada. Semua mensyaratkan integrity is the future of our currency. Mata uang di masa depan itu adalah integritas. Dan ini yang akan membuat posisi kita lemah di dalam percaturan global ketika integritas tidak segera ditumbuhkan, dan kalau dibicaranya jadi benteng moral. Itu sebabnya kenapa integritas ini penting. Nah, tapi ini juga salah satu masalah. Saya sampai kumpulkan di Jakarta
Apa? Sekolah-sekolah yang berasaskan dan berlabelkan Islam, integritasnya rendah. Sampai dikumpulkan di Jakarta. Bisa diingat tuh nanti. Kumpulkan semua. Kenapa? Karena mereka mengejar nilai tapi melupakan integritas. Ini teman-teman, PR tersendiri. Kenapa institusi yang berbasis Islam justru seringkali kompromi pada urusan kejujuran? Itu sering jadi masalah. Bukan sering, hampir selalu jadi masalah. Nah, itulah sebabnya kenapa usaha untuk membangun ini di tingkat pendidikan itu harus jadi kesadaran bersama. Tidak ada pilihan memulai yang seperti ini dari puncak. Tidak mungkin dikerjakan dari bawah. Harus dari yang paling atas. Semua pimpinan institusi pendidikan, maka harus mereka menerapkan yang disebut sebagai integritas dalam semua urusan. Ketika sekolah-sekolah yang di atas 95% itu dikumpulkan di Jakarta, sekolah Muhammadiyah ada beberapa yang banyak, sekolah Al-Azhar ada beberapa yang banyak, tapi yang paling banyak dari sekolah-sekolah yang dijajar itu dari berbagai wilayah Indonesia adalah penabur. Sekolah penabur nilainya tinggi, integritasnya tinggi, sampai mereka bisa foto lebih dari 40 sekolah itu berjajar. Kasih juga lihat, luar biasa teman-teman. Ini PR yang harus dibereskan dan tidak bisa lagi kita mengandalkan hengki-pengki di masa depan. Tadi disebutkan soal persepsi korupsi kita. Saya termasuk yang meyakini bahwa praktek korupsi itu yang sistemik, yang greedy, itu pada akhirnya akan bisa dikendalikan. Saya menganalogikan korupsi itu seperti praktek perbudakan. Ada masa di mana mempraktekkan perbudakan itu normal. Saya analogikan korupsi itu seperti rasialisme, rasisme. Ada masa rasis itu normal. Di Eropa sampai dengan tahun 40-an, 50-an, rasis itu normal. Di Amerika Utara, rasialis itu normal. Malah kita nggak membayangkan restoran dibagi dua, hitam dan putih. Perempuan dibedakan, tidak punya hak pilih. Kulit berwarna tidak punya hak yang sama untuk masuk pendidikan. Rasisme itu eksis. Tapi hari ini orang-orang yang berpandangan rasis itu dan anak turunannya tidak ada lagi yang dihormati. Semua dianggap sebagai praktek primitif yang ditinggal. Korupsi hari ini bisa jadi, praktek tidak integritas bisa jadi masih ada, tapi yakinlah ini adalah praktek primitif yang hanya persoalan waktu, pelan-pelan akan hilang. Akan dipaksa kita semua oleh sistem untuk bisa berintegritas. Prosesnya menjalannya pelan. Dan di Indonesia jauh lebih pelan lagi proses itu. Jauh lebih pelan lagi. Ini teman-teman semua, tren yang sedang terjadi di dunia, bagaimana integritas menjadi kunci. Nah, sekarang teman-teman, saya ingin coba kaitkan dengan bagaimana di dalam roda pemerintahan, proses demokrasi kita, itu bisa membereskan persoalan integritas ini. Tidak sederhana, teman-teman. Sama sekali tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Hari ini, di berbagai tempat di dunia, terjadi penurunan kepercayaan kepada lembaga demokrasi. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Lembaga-lembaga demokrasi mengalami penurunan kepercayaan Republik. Kenapa paling penurunan kepercayaan? Karena ada berbagai praktek abuse kewenangan, pemanfaatan kewenangan di luar untuk kepentingan publik. Indonesia juga punya persoalan yang sama. Kita menyaksikan praktek-praktek korupsi yang dibiarkan. Walau ada juga yang tidak korupsi tapi diperkarakan. Ada teman saya pernah ngalamin tuh. Nggak korupsi tapi diperkarakan tuh. Alhamdulillah dia bebas sekarang. Tapi ada kasus-kasus lain yang sekarang serupa sedang berjalan. Jadi teman-teman, di satu sisi kita menyaksikan praktek kekuasaan yang koruptif, di sisi lain kita menyaksikan penegakan hukum terkait korupsi sering menjadi alat politik. Dan ini dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu, ketika beliau mengatakan bahwa saya menggunakan hak saya untuk memberikan abolisi dan amnesti untuk